karena aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada orang salah yang ditebus dosanya dengan membunuh orang yang benar. Satu. Di dalam Amsal 21 nomor 18. Coba Anda lihat di sana, apa yang tertuang di sana. Ini yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan itu terjadi. Tuhan menggagalkan keinginan iblis. Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini pemikiran Tuhan, ini ide Tuhan, ini bukti Tuhan menyelamatkan Yesus atau Nabi Isa. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Di mana lagi tertulis? Di Amsal 11. Apa yang tertuang di dalam? Di Amsal 11. Di Amsal 11 nomor 6-nya Tuhan mengatakan begini. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan orang fasik gagal dan dari kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saya ulang, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini keinginan Tuhan. Keinginan iblis membunuh orang yang benar. Keinginan Tuhan membunuh orang yang fasik. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Yudas. Di mana kemudian Yudas disebut fasik? Baca Amsal 23 nomor 17. Orang yang makan suap adalah orang yang fasik. Yudas menerima suap. Berarti yang mati di atas tiang pohon adalah orang yang makan suap. Kenapa? Karena di dalam kitab Ulangan 27 nomor 25, orang yang tergantung di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Sedangkan orang yang terkutuk adalah orang yang makan suap. Amsal 17 nomor 23. Itu jelas itu, Bung. Jadi salah pemahaman saudara ketika kemudian orang-orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, dan kemudian imam-imam kepala sekongkol untuk membunuh Yesus bersama dengan iblis kerjasama. Lantas Anda mengatakan dia bangkit pada hari ketiga. Itu keliru. Itu keliru. Yang benar adalah sebelum Yesus ini dibunuh, ditangkap, digantung, Tuhan lebih dulu menyelamatkan Nabi Isa. Berdasarkan Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 8, kemudian Amsal 21 nomor 18, kemudian Mazmur 38 nomor 28, nomor 30, nomor 39, dan nomor 40. Itu jelas itu. Jadi yang dikatakan berhasil ketika Tuhan mampu menyelamatkan hambanya yang suci, dan yang menggantikannya di atas tiang itu adalah pengkhianat itu tadi. Apakah kemudian ketika Nabi Isa atau Yesus itu gagal disalib, digantung, setan berhenti bekerja? Tidak. Setan tetap saja merasuki orang-orang Farisi, merasuki ahli kitab, merasuki orang-orang munafik, sehingga tangan mereka menulis surat kepada orang-orang di luar non-Yahudi untuk kemudian menjadikan tragedi penyaliban ini sebagai dasar pijakan pembenaran dewa menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib menebus dosa-dosa manusia. Dan iblis berhasil, pengikutnya kurang lebih 2 miliar. Itu fakta, Bang. Silakan. Ya, baik Bang, terima kasih. Begini persoalannya, kalau Nabi Isa atau Yesus ini diselamatkan sebelum penangkapan itu, artinya nanti bahwa kekuasaan Allah untuk mengalahkan kematian itu tidak akan terjadi, Bang. Ya, oke. Menurut saya karena Yesus atau nabi-nabi yang diutus ini untuk memperkenalkan semua kekuasaan kebesaran Allah itu kepada manusia. Tidak bisa ditinggalkan salah satunya.
mulai dari penciptaan itu kan dia sudah perkenalkan semua bagaimana dia itu berkuasa, maha besar dan sebagainya. Jadi menurut saya salah satu kemampuannya untuk membangkitkan orang mati ini harus, atau mengalahkan iblis ini harus ditunjukkan kepada manusia agar manusia tahu siapa dia. Sementara kalau proses itu tidak terjadi, artinya bahwa masih kurang kebesaran Allah ini yang belum dilihat manusia. Gitu Bang, kalau itu logika saya begitu. Jadi gini Bung, kalau itu yang Anda jadikan dasar pijakan, cukuplah Nabi Isa membangkitkan orang mati. Wakilnya Tuhan membangkitkan orang mati, menandakan bahwa Tuhan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan itu sebenarnya poinnya. Anda salah poin. Bukan, poinnya itu ada pada penggantungan orang ini. Karena poinnya adalah ketika kemudian dia berhasil digantung, maka yang mau dijual kemudian oleh orang Farisi kepada orang-orang Roma Yunani adalah dosa waris ditebus dengan matinya Yesus. Yang ingin dijual kemudian oleh orang Farisi adalah ketika berhasil dibunuh di atas tiang, maka hukum-hukum Tuhan batal. Coba Anda lihat di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Itu yang mau dijual, bukan kebangkitan. Kalau kebangkitan itu Lazarus sudah bangkit, Debata sudah bangkit, ada banyak orang bangkit. Paulus pun bisa membangkitkan orang mati, konon ceritanya seperti itu di Bible. Petrus juga demikian adanya. Jadi itu bukan itu yang ingin dijual sebenarnya. Yang dijual itu adalah penyaliban, penggantungan orang di atas tiang dengan iming-iming, tujuannya untuk menghapus dosa-dosa. Itu yang mau dijual. Kalau Anda menjual yang bangkit dari hari ketiga, justru itu membuka aib Kristen. Kenapa saya katakan itu membuka aib Kristen? Sekarang buka Bible, baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang-orang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru," ahli Taurat loh ini yang datang, "Guru, kami ingin satu tanda darimu. Tolong berikan kami tanda." Ini ahli Taurat. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat. Angkatan maksudnya orang-orang jahat ini, selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat, tanda untuk penjahat, tanda untuk orang-orang jahat. Matius 13 nomor 50, orang jahat dilemparkan ke dalam api neraka. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini, golongan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hari ketiga orang ini harus bangkit, anak manusia ini harus keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kata siapa? Kata Yesus. Orang Yahudi percaya kagak akan kebangkitan pada hari ketiga? Kagak. Itu dianggap tahayul, itu dianggap omong kosong, itu dianggap dongeng. Orang Roma, Yunani, sebelum Kristen yang ada di Indonesia, percaya enggak tentang kebangkitan dewa hari ketiga? Percaya. Jangan orang Yahudi hari ini, murid-murid Yesus yang ke-11 percaya enggak gurunya bangkit pada hari ketiga? Tidak. Sekali lagi saya katakan, demi Allah, berdasarkan Bible, ke-11 murid Yesus selain Yudas tidak percaya
akan kebangkitan hari ketiga. Mana dalilnya? Lukas 24 nomor 9 Anda baca. Baca 3 ayat minimal, 3 data minimal. Apa yang dikatakan di sana? Ketika datang murid-muridnya kemudian kemudian orang-orang yang datang ke makamnya anak manusia tersebut, apa yang dituliskan dalam kitab saudara? Setelah mereka perempuan-perempuan ini berasal dari kuburan, maksudnya dia datang ke kubur, balik dari kuburan, perempuan-perempuan ini kemudian mendatangi ke-11 murid. Di data nomor 9, perempuan-perempuan ini kemudian mendatangi ke-11 murid, memberitahukan kepada murid-murid apa yang sedang mereka lihat di dalam kuburnya Yesus. Ternyata tak ada mayatnya. Tetapi bagi mereka ke-11 murid ini, perkataan-perkataan perempuan itu dianggapnya omong kosong, tidak percaya. Berarti ke-11 murid bukan angkatan jahat. Mereka menganggap, itu dongeng, itu omong kosong, itu apaan sih? Apa sih yang kalian cerita? Meskipun demikian, Petrus kemudian bangun, lalu Petrus cepat-cepat ke makamnya Yesus, lalu menjenguk ke dalam. Apa yang ditemukan oleh Petrus hanya kain kafan. Lalu dia berkata dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Kalau Petrus diajarkan, wahai Petrus, ini tanda Yunus akan kuberikan kepadamu. Apa itu, bos? Anak manusia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. 3 malam aja, bos? 3 hari aja? Ya, pada hari ketiga saya akan bangkit, Petrus. Oh, oke. I know. Aku mengerti, aku paham. Faktanya Petrus mengatakan dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kira-kira ini ada apa? Kok bisa kayak gini ya? Kok tak ada mayatnya dalam kubur ya? Apa yang terjadi ya? Berarti Yesus tidak ada. Berarti murid-murid Yesus pada saat angkatan jahat ini minta tanda, Petrus dan ke-10 temannya, sahabatnya tidak berada di sana. Sekarang pertanyaannya, Kristen ini termasuk angkatan murid-murid Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan, atau Kristen ini termasuk angkatan jahat yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Anda lah yang bisa jawab itu. Oke, kalau soal ini saya mengakui bahwa Kristen itu setelah Yesus, kalau menurut kami setelah dia diangkat ke surga, baru Kristen ini muncul. Kristen ini kan pengikut Yesus. Oke. Dan Kristen ini disebut sebagai oknum yang tidak percaya kebangkitan atau percaya kebangkitan? Ya, kalau itu nanti setelah Kristen muncul nanti ada juga perbedaan, Bang. Enggak. Tidak satu kata. Kalau saudara percaya enggak kebangkitan? Kalau saya percaya. Tapi berarti Anda masuk golongan murid atau angkatan jahat? Saya tidak mengatakan jahat, Bang. Karena saya percaya, tidak mungkin saya katakan jahat. Murid-murid ke-11 tidak percaya. Bahkan ketika Yesus sudah berada di depannya mereka tetap tidak percaya. Bahkan Anda baca Lukas 24 nomor 37, mereka ketakutan dan mengira melihat setan. Berarti murid-murid tak percaya kebangkitan. Mana dalilnya murid percaya kebangkitan? Tak ada. Bahkan sampai Yesus bersitegang dengan mereka, ada apa dengan kalian ini? Aku ini Yesus, aku gurumu. Ada apa dengan kalian? Inilah tanganku, ini kakiku, rabalah aku, kata Yesus. Adakah di antaramu yang memiliki makanan di sini? Muridnya kemudian memberikan ikan goreng. Nah, murid memberikan ikan goreng, Yesus makan. Itu untuk membuktikan dirinya hantu atau membuktikan dirinya manusia yang masih hidup, tidak mati, bukan mayat hidup, bukan hantu. Yesus mengatakan, ini buktinya aku bukan hantu, ini buktinya aku tidak bangkit, ini buktinya aku bukan zombie, ini buktinya aku bukan Susanna, bukan si manis jembatan Ancol, bukan suster ngesot. Karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang, sedangkan saya makan daging, makan ikan goreng, membuktikan saya berdaging dan bertulang. Lalu Anda mengatakan Anda percaya.
Kalau Anda percaya, berarti Anda masuk ke dalam kategori angkatan jahat. Ingat, di Matius 12 itu dikatakan apa? Dua golongan yang akan percaya tentang kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan dewa dari kematian. Siapa itu? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Orang-orang Kristen ini setia nggak kepada Torah? Tidak. Tidak setia orang Kristen itu kepada Taurat. Tidak setia. Berarti kalau Anda menghindari angkatan jahat, Anda masuk ke dalam kelompok tidak setia. Tapi faktanya apa? Orang-orang Kristen dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang yang bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan dan seterusnya pakai nama Yesus, kata Yesus, adalah mereka semua pembuat kejahatan. Berarti Kristen adalah angkatan jahat. Bicara soal kebangkitan, Bang, ya. Yes. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus dibangkitkan, kemudian cerita sebelumnya bahwa Yesus membangkitkan orang mati, dan kita semua juga percaya bahwa di akhirat nanti kita semua yang sudah mati dibangkitkan. Kemudian kenapa kebangkitan Yesus ini ditolak? Kenapa Yesus tidak bisa bangkit kalau kita semua bisa bangkit? Oke. Jadi Anda harus tahu bahwa manusia itu mati, dan kemudian kematian itu hanya sekali saja. Tidak ada kemudian orang mati itu bangkit dua kali. Tidak ada orang hidup itu mati dua kali, hidup dua kali. Itu tak ada. Itu pasti tuh. Nah, sebentar, yang saya potong di situ. Soalnya nanti Lazarusnya artinya dia mati dua kali dan bangkit dua kali. Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Lah, itu dia deritanya. Karena di dalam kitab saudara yang mengatakan itu, bukan di kitab saya. Ibrani 9 nomor 27, Bang. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Wallahu alam bisawab. Kalau ini betul, berarti Yesus tidak bangkit pada saat itu juga. Karena itu Bibelmu. Bahaya kalau Anda tidak percaya itu. Bahaya. Bahaya itu. Kenapa demikian? Karena Yesus itu dikatakan di dalam Kolose 3 nomor 1. Coba Anda pelajari lagi. Perdalam lagi pengetahuan Bible Anda. Di situ ada kata sonegeiro. Sonegeiro artinya itu dibangkitkan bersama dengan Yesus. Nah, orang-orang yang mati di akhir zaman akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Berarti Yesus di akhir zaman akan dibangkitkan nanti. Akhir zaman itu maksudnya akhir penghakiman, di mana manusia akan masuk dalam kehidupan yang kekal dan kematian yang kekal. Hidup kekal di surga, mati kekal di neraka. Di akhir kehidupan manusia. Di situ dikatakan Kolose 3 nomor 1. Sunegeiro, orang-orang akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, Yesus belum mati dan Yesus belum bangkit. Yesus nanti bangkit setelah kematiannya. Di mana kematiannya? Setelah tiupan sangkakala untuk kiamat dunia. Dia datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Setelah ia datang, dia tidak terangkat, tapi mati bersama dengan semua yang bernyawa. Kullu nafsin zaikatul maut. Setelah semuanya mati, maka manusia akan dibangkitkan semuanya, termasuk Yesus. Itu di mana tertulis? Kolose 3 nomor 1, Bang. Bukan saya ngarang, saya berdasarkan dalil. Sehingga ketika Yesus terangkat ke langit, Nabi Isa kami naik ke langit, itu tidak mengalami proses kematian dulu. Yang mati itu penggantinya. Berdasarkan Bible, orang terkutuk. Yang terkutuk Yudas. Berarti yang digantung itu Yudas. Yang kalian sembah adalah Yudas, hadiah dari iblis. Oke, Bang, kalau soal Yudas ini, kami percaya bahwa dia juga disalib. Dia salib malan dibalik ke kepala ke bawah. Karena dia Matius 27 nomor 5, Anda baca catatan kakinya, di situ tertulis hukuman gantung pada saat itu, kematian pada saat itu
hanya berlaku dengan cara disalibkan atau disulah. Jadi Yudas disalib pada saat itu, Ya. digantung di atas pohon. Oke, saya rasa sudah jelas bahwasanya ketika Anda mengatakan Anda percaya tentang kebangkitan, berarti Anda termasuk angkatan jahat. Dan itu terbukti orang-orang Kristen memang disebut sebagai penjahat oleh Yesus. Baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23, Bung. Di situ dikatakan orang yang memanggil dia Tuhan bermukjizat pakai namanya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah itu ada tuh, itu gereja tuh. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen ini disebut sebagai pembuat kejahatan? Karena Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Apa akibat percaya kepada kebangkitan hari ketiga? Orang Kristen berangan-angan dan berhalusinasi. Ini bukti ketuhanan Yesus. Padahal Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus memberikan syarat kepada pengikutnya untuk mendapatkan surga. Anda harus percaya dan mengenal dua hakikat. Hakikat pertama adalah hakikat pencipta, satu-satunya pencipta. Hakikat yang kedua adalah manusia yang diutus. Itu syaratnya, bukan satu yang dikenal tapi dua. Yang pertama yang dikenal adalah Tuhan sebagai hakikat satu-satunya Tuhan. Yang kedua yang dikenal adalah Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan alhamdulillah itu hanya disifati dalam iman Islam. Sedangkan di Kristen, Yesus itu Tuhan itu sendiri. Berarti sejatinya Yohanes 17 nomor 3. Besok kalau ada revisian Bible, tolong kalau bisa itu direvisi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku satu-satunya Tuhan yang benar. Itu baru benar imannya Kristen. Tapi selama itu tidak direvisi, kata Yesus dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang Engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Lebih daripada itu, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, itu berarti penyesat. Siapakah antikristus itu? Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu, dialah antikristus itu. Jadi kalau Kristen menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri, berarti Kristen itu adalah antikristus. Karena Kristen tidak mengajarkan Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau Kristen mengatakan, kami beriman Bang Suma, Yesus itu datang sebagai manusia. Oke, itu di mulut. Coba kita perhatikan kalau dia di gereja. Siapa yang mereka ibadahi? Yesus. Berarti hanya di mulut kemudian dia berkata Yesus itu manusia, tetapi pada praktiknya menurut iman dan kalbu mereka, hati mereka, pikiran mereka, hidup mereka, ibadah mereka, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti betul 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah Planos itu? Planos itu bahasa Yunani, artinya pembohong. Yang disebut pembohong lain di mulut, lain di praktek. Itu pembohong. Mulutnya berkata Yesus adalah rasul utusan Tuhan, Yesus adalah manusia, praktiknya Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Itulah Planos, itulah penyesat, dan itu hanya disifati oleh iblis. Siapa yang tertawa, siapa yang bahagia, siapa yang senang ketika apa yang menjadi upayanya merasuki Yudas berhasil? Apa itu? Menjadikan orang-orang yang lemah akal menyembah orang yang mati digantung di atas tiang. Siapa yang tepuk tangan? Tuhan atau iblis? Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus di atas tiang salib. Kalau benar-benar itu adalah Yesus, maka itu adalah kekejian. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka orang yang beriman, percaya kepada penyaliban, itu adalah orang-orang yang berkongko-kongko dengan iblis. Baca Amsal 6 nomor 16. Itu adalah kekejian. Itu adalah kebencian yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang sangat dibenci, adalah hal yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini
dengan kematian dan dengan berhasilnya kemudian iblis merasuki Yudas, Kristen bertepuk tangan ria. Maka muncul pertanyaan, andai saja orang Kristen hidup di zaman Yudas, kira-kira Kristen ini berada di kubu mana? Kubunya Yudas yang kerasukan setan, atau kubunya Tuhan yang tidak mau orang suci, orang benar ini dibunuh? Kira-kira Kristen berdiri di mana? Oh, Kristen berdiri di kubu Tuhan, Bang Suma. Apa itu? Tuhan melarang, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh Yesus. Kristen ada di situ. Pertanyaannya, kalau Kristen melarang pembunuhan terhadap Yesus, iblis jangan. Yudas jangan. Berarti Kristen dengan mengimani Yesus atas kematiannya, Kristen masuk dalam golongan orang munafik. Kalau tidak munafik, maka kemana Kristen ini akan menggadaikan dan menebus dosanya kalau tidak mati di atas tiang salib? Ayo. Berarti andai saja Kristen hidup pada zaman itu, maka kelihatannya bukan Yudas yang akan berkhianat terhadap Yesus, bukan iblis yang akan merasuki Yudas, tapi pastor, pendeta, dan jemaat-jemaatnya lah yang paling terdepan segera untuk mengeksekusi Yesus di atas tiang pohon. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, dosa-dosa Kristen ditebus. Yudas pensiun, iblis pensiun, imam kepala pensiun, mahkamah agama pensiun. Mereka hanya minum kemudian kopi campur masako ditambah dengan gorengan tahu isi. Lalu yang mengeksekusi kemudian itu adalah Katolik, Protestan, Advent, dan semua kelompok orang-orang Kristen bahu-membahu saling berlomba-lomba untuk menangkap Yesus agar segera kemudian dosa-dosa mereka ditebuskan. Apakah orang Yahudi ditebus dosanya dengan mereka membunuh Yesus? Tidak. Mereka hanya dibebaskan dari penjajahan Romawi, itu pun tak berhasil. Kenapa? Karena sejatinya yang digantung ini bukan Yesus, tapi yang disalib ini adalah orang yang terkutuk, yaitu Yudas laknatullah alaih. Oleh karena itulah saya katakan bahwa andaikan saja Kristen hadir pada saat penangkapan Yesus, maka tentara-tentara Romawi, hansip-hansip Romawi, sapam-sapam Romawi disuruh istirahat aja bang, biarkan abang nih preman dari Karo, ini preman dari Toraja, datang bom-bom, ini preman dari Papua, minggir, kalian tidak ada apa-apanya, biarkan aku yang menangkap. Minggir, kalian itu tak ada apa-apanya. Lihat nih, tangkap Yesus, plak-plak, satu pegang kakinya, satu pegang tangannya, Pak bom-bom kemudian yang ikat kepalanya, yang satunya menyeret, habis itu digantung di atas tiang salib. Yang menombaknya mungkin Pak Lamsinai Bahu. Dah selesai. Hore! Keturunan Kristen kemudian ditebus dosa-dosanya. Tak ada manfaatnya untuk tentara Romawi. Apa manfaatnya? Tak ada manfaatnya juga untuk imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Tak ada manfaatnya. Yang menerima manfaat dari pembunuhan Yesus hanya satu kelompok aja, yaitu kelompok iblis. Apa manfaatnya untuk orang Yahudi? Tak ada. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18, apa kata Pilatus? Mereka orang Yahudi, mereka ahli Taurat, mereka imam kepala, mereka mahkamah agama, mereka orang Farisi menyerahkan Yesus untuk digantung karena dengki semata. Bukan karena dosa waris, bukan karena hukum Taurat ingin dibatalin, bukan, tapi karena dengki. Maka yang bertepuk tangan, berlomba-lomba selayaknya harimau yang lapar tidak makan 3 tahun, menemukan kemudian ayam, mereka berlomba untuk mengejar ayam tersebut untuk mereka makan. Itulah keadaan Kristen sekiranya mereka hidup bersamaan sesama dengan Yesus. Orang Kristen ini adalah orang yang haus darah, sehingga mereka harus melihat anaknya orang harus digantung dan ditombak supaya mereka mampu makan dagingnya dan meminum darahnya. Itulah Kristen. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Anda harus sadar itu. Tapi kalau tidak sadar juga, saya angkat tangan. Ini upaya terakhir untuk menyadarkan saudara. Kalau Anda tetap saja ingin berleha-leha dengan itu, silakan. Saya hanya membacakan dalil sebagai penutup bahwasanya Al-Qur'anul Karim membimbing saya untuk mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mohon maaf ketika ada kata khilaf,
semata-mata untuk mengedukasi. Ada yang tidak berkenan, silakan tentukan jadwal. Kalau ada yang merasa mampu untuk mengkanter pernyataan-pernyataan saya, silakan hubungi adik-adik saya di Apologet Islam Indonesia, mau offline maupun online, kita berdiskusi. Apakah pernyataan saya keliru? Kalau pernyataan saya keliru, siapkan data-data Anda yang berasal dari Bible itu sendiri. Demikian dari saya, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Demikian. Luar Chris, biasa dari jangan nangis, pemaparan Chris. Bang Subhan. Masya Allah. Lanjut Bang Pokoknya Andi. aman-aman. Ya, saya rasa cukup dulu Bang Suma sudah Masa bicara. jam segini Bang cuma mau tidur, bencong aja belum pergi. Chris, aku mau tes kamu, Chris, atas penjelasan Banyuma tadi. Penyaliban Yesus itu sebenarnya kamu sedih atau kamu bahagia? Kalau ditanya soal sedih atau tidaknya itu karena saya tidak mengalami langsung, Bang. Tapi kamu mengimani kan? Ya, saya mengimani. Coba kau pakai bayangkan. Ada orang di tiang salib, diikat, ditombak, digantung, berdarah-darah gitu ya. Kalau kamu mengingat itu, kamu menyaksikan itu, kamu sedih atau kamu bahagia? Ya, sudah pasti sebagai seorang manusia yang punya hati, pasti sedih lah, Bang. Sedih, baik. Saya mengalami langsung. Ya, sedih, baik. Kalau kamu melihat kayak begitu, ada anak kesayangan orang ditombak, diikat, dieksekusi, mati terkutuk. Menurut kamu ini ajaran kasih atau ini ajaran keji? Kalau berdasarkan ajaran itu salah. Ya. Ajaran kasih atau ajaran keji? Kalau pertanyaan seperti itu ya ajaran keji. Ajaran keji. Kalau sudah ajaran keji, masih layakkah untuk diimani? A layak, B tidak. Gini Bang, hanya pertanyaan. Enggak, jangan pakai iman dulu. Ini cuma berakal sehat dulu. Buang dulu, enggak pakai iman. Kalau sudah ajaran keji, masih layak enggak untuk diimani atau dipercaya? A layak, B tidak. Kalau pertanyaannya seperti ajaran keji atau apakah harus diimani? Ya harus diimani supaya kita bisa kenal itu ajaran keji yang baik yang mana, yang tidak yang mana. Harus diimani, harus dipercaya. Artinya imanmu berdiri di atas ajaran keji, betul? Tidak seperti itu. Maksudnya kita biar supaya kita bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang tidak buruk. Artinya bahwa itu harus diimani, harus dipercaya. Menurut kamu, membunuh orang yang tidak bersalah di tiang salib ajaran baik atau ajaran tidak baik? Persoalan siapa yang mengajarkan dulu, Bang? Saya ulang ya. Dengarin baik-baik nih. Membunuh orang secara tidak manusiawi di tiang salib itu ya aktivitas keji atau aktivitas baik? Kalau membunuhnya tidak baik, tapi maksudnya siapa yang mengajarkan? Tidak baik. Kamu udah dijelaskan tadi oleh Banjuma, yang mengajarkan itu adalah iblis yang merasuki semua orang-orang. Iblis itu bukan kehendak Tuhan, kehendak iblis. Oh ya. Berarti di situ terlihat jelas bahwa iblis itu menang atas Yesus kan, atas kematian itu. Betul. Kan udah Banjuma jelaskan, kematian Yesus itu adalah tepuk tangan iblis dan konco-konconya. Artinya tidak berakhir di situ, tetapi Allah tidak kalah di situ, Bang. Jangan bawa Tuhan dulu, jangan ntar dulu. Jadi ya kalau kamu percaya itu artinya kamu ikut bersama iblis bertepuk tangan mengiyakan kejadian itu, betul? Iya, saya mengiyakan, tetapi prosesnya tidak berhenti di situ. Allah datang kembali dan mengalahkan dia.
Iblis Ya, Allah jangan dulu lompat dulu, jangan lompat. Fokuskan dulu ke penyaliban, baru kemudian dikubur 3 hari baru bangkit. Jangan langsung dihilangkan momennya. Ini kan momennya di sini, Oke, oke. gitu ya. Jadi kamu ini setuju dengan pengaruh iblis, betul? Ya iblis memang tugasnya seperti itu, Bang. Berarti kamu setuju? Ya setuju, setuju. Setuju dengan tindakan iblis. Setuju bahwa Allah menciptakan iblis dengan tugasnya yang itu. Bukan saya setuju dengan tindakan iblisnya. Loh, kalau nggak ada tindakan iblis, Yesus nggak mati loh. Ya itu kan proses agar Allah bisa menunjukkan kuasa kebesarannya itu. Jangan bawa-bawa Tuhan dulu, ini dua hal yang berbeda. Oke lah. Nanti kalau saya bawa perintah Tuhan kan nggak boleh bunuh Yesus. Kan nggak ada perintah Tuhan bunuh Yesus, bro. Ini kan perintah iblis. Nah sekarang kalau begini, lu pilih 2 deh. Membunuh Yesus di tiang salib itu kemauan iblis atau kemauan Tuhan? Secara tidak langsung kemauan Tuhan, karena Allah dan Yesus itu seia sekata. Begitu Yesus mengatakan dia akan dikhianati. Mana ada kemauan Tuhan membunuh orang tidak bersalah, bro? Itu kan kemauan iblis. Bang, gini, artinya kita sudah bicara di awal tadi antara Yesus dan Tuhan adalah satu. Artinya apa yang Yesus keluar dari mulut Yesus waktu malam terakhir, bahwa nanti ada salah seorang murid yang mengkhianati dia, kan itu kalimat itu kan sudah ada komunikasi antara Yesus dengan Bapaknya sendiri. Itu Coba dia ulang lagi deh, Pak Martin. Sudah dari mulut sendiri. Coba diulang lagi deh. Pembunuhan Yesus di tiang salib itu kemauan Tuhan atau kemauan iblis? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Di mana tertulis di Bible itu? Bapak merencanakan membunuh Yesus. Oke. Kan sama-sama kita tahu di ayat-ayat sebelumnya tadi bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya apa yang keluar dari mulut Yesus itu tidak keluar dari mulutnya sendiri. Saya minta, bro, saya kan bertanya, di mana tertulis di Bible perintah Bapak merencanakan membunuh utusannya yang namanya Yesus? Di mana tertulis? Itu dari ucapan Yesus bahwa dia akan dikhianati oleh muridnya. Itu kan antara... Saya nggak minta ucapan Yesus, perintah Bapak yang bicara. Ya kan Bapa dan Yesus satu, Bang. Kalimat yang keluar dari mulut Yesus bukan keluar dari mulutnya sendiri. Oh, jadi Yesus merencanakan dirinya untuk mati. Direncanakan oleh Bapa. Nah, mana pernyataan Bapak merencanakan Yesus mati? Itu tadi yang ketika dia mengatakan ke Yudas, ke murid-muridnya bahwa nanti dari salah seorang dari mereka akan mengkhianati dia. Berarti Yesus berbicara mewakili Bapa untuk bunuh diri. Ya, kalau Yesus tanpa Bapa dia tidak akan mungkin tahu bahwa dia akan dibunuh ke depannya. Kalau tanpa Bapa sakit ini, parah ini, udah. Tidak, logikanya kan begitu, Bang. Kalau tanpa Bapa dia tidak akan mengetahui. Kamu sulit untuk disembuhkan, bro. Serius, kamu sulit untuk disembuhkan. Kamu benar-benar panjang lebar Banyuma menerangkan, masa sama sekali satu titik aja kau pahami itu. Masa sama sekali nggak ada yang kau pahami gitu loh. Begini Bang Andi. Tadi kan kita sama-sama sudah sepakat bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Apa yang keluar dari mulutnya bukan keluar dari apa kehendaknya sendiri, tetapi dari kehendak Bapa. Itu kan kita sudah sepakat. Oke, baik. Waktu Yesus disalib, Yesus dan Bapa menyatu ya? Itu juga tadi sudah kita bahas bahwa Yesus dan Bapa menyatu itu bukan berarti Allah sedang merasuki Yesus, tidak. Terus satu apa maksudnya? Bicara di awal tadi, Bang. Enggak, satu apa maksudnya? Ya artinya apa yang keluar dari mulut Yesus itu bukan keluar dari mulutnya sendiri, tapi dari Bapa. Bukan berarti dia kerasukan. Itu kami sudah bicara di awal tadi, Bang. Berarti Yesus ini adalah diperintah oleh Bapa. Ya, apa yang semua dia perbuat, kalimat yang keluar dari mulutnya itu semuanya dari. Berarti Yesus dan Bapa beda. Ya beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Allah Bapa. Bukan Yesus. Aduh, ini omong ulang lagi nih. Tadi padahal sudah bicara di bawah. Ini kan ada dua yang berbeda. Ya, satu disalib, satu tidak disalib. Yang mana yang Tuhan? Ya Allah Bapa lah. Berarti yang disalib bukan Tuhan. Ya, dia sebagai pembuktian bahwa Tuhan itu ada.
Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan berarti salah. Ya, tapi tanpa Yesus Tuhan kita tidak tahu Tuhan ada. Yakin? Yes, saya yakin. Berarti Nabi Musa sebelum ada Yesus Nabi Musa nggak tahu Tuhannya. Ya, tapi Tuhan yang memilih dia. Enggak, di zaman Nabi Musa belum ada Yesus loh. Betul? Betul. Berarti Nabi Musa nggak tahu Tuhannya. Iya, memang tidak tahu, tetapi dengan cara Tuhan memilih dia. Kemudian memperkenalkan diri kepada Musa, kemudian Musa yang memperkenalkan Tuhan itu kepada. Ya iya, berarti Nabi Musa juga tahu siapa Tuhannya, memperkenalkan kepada kaumnya. Bukan Yesus saja yang memperkenalkan Tuhan. Ya, benar-benar. Tetapi kan beda jauh ceritanya Musa dengan Yesus. Jadi Yesus ini hanya datang ke muka bumi memperkenalkan bahwa ada Tuhan. Iya. Ya, okay. Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan yang wajib disembah menurut Yesus? Allah Bapa. Bukan Yesusnya. Ya, Yesus memperkenalkan itu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, sebagai manusia biasa dia bukan Tuhan. Oh iya. Jadi Tetapi, kalau ada orang mengatakan Yesus Tuhan, itu berarti Gabrul. Benar, Bang. Ya Gabrul lo ya. Tapi Jadi Yesus, kalau dengarin ulangin dulu. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu namanya Gabrul. manusianya bukan Tuhan, tapi cara pandang kita kepada dia itu yang membuat dia menjadi Tuhan. Oh iya. Aduh. Nah, gitu. Aduh. Gini Bang ya, gini. Manusianya bukan Tuhan, tapi cara pandang kita melihat dia Tuhan. Bagaimana ini? Makanya dengar dulu. Tuhan Allah. Oh, salah lihat. Gini Bang ya, gini. Tuhan itu mengutus nabi-nabi itu bukan untuk mengajarkan cara beribadah saja. Ntar dulu jangan kemana-mana. Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Iya. Jadi kalau ada orang bilang Yesus itu Tuhan berarti cuplis. Tuhan. Makanya saya mau jelaskan ini dulu. Makanya jangan dipotong. Kenapa jadi diputer? Jangan dipotong makanya. Jangan dipotong dulu Bang. Coba ulang dulu. Yesus Ini itu Bang Andi, ya Bang gimana? Andi, sedikit. Kata dia Yesus itu bukan Tuhan, tapi ketika kita melihat dia, cara pandang dia, itu Yesus Tuhan, berarti fata morgana, seolah-olah ada air, dilihat nggak ada air, begitu Bang Andi. Lanjut. Oke, gini. Tuhan itu mengutus nabi-nabinya itu bukan untuk mengajarkan cara beribadah saja, tetapi Bukan itu yang dibahas. Yesus itu manusia atau Tuhan? ya itu kita mau ke sana nih Bang. Gak usah ke sana, langsung aja ke sini. Yesus itu manusia atau Tuhan? Langsung ke sini, jangan ke sana. Itu kan pertanyaan pendek yang tidak menjawab pertanyaan Abang nanti. Ini pertanyaan pendek membuat Anda menjawab ke sini, bukan ke sana. Nah, coba diulang. Tanpa penjelasan nanti Abang tidak. Enggak, langsung aja sebut Yesus manusia atau Tuhan. Kalau tanpa penjelasan nanti pertanyaan ini nanti Abang tanyakan terus sampai Ya akhirat. karena memang gak ada jawabannya kalau kau nggak jujur. Coba kau jujur. Saya mau jawab. Kalau Coba pertanyaan kau jujur ya, kau jujur nih. Multiple choice. Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan, C. manusia dan Tuhan. kalau fisiknya manusia. Berarti Yesus manusia atau Tuhan? Manusia fisiknya. Secara keseluruhan. Manusia. Oke. Jadi Yesus manusia. Baik. Apakah manusia itu adalah Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan. Gini. Sekarang Kok begini? Diulang dulu. Apakah manusia Yesus itu adalah Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. masalahnya sekarang saya tidak kenal Tuhan, Bang. Tuhan itu bentuk wujudnya seperti apa coba? Bukan masalah kenal dan tidak. Ini kan Yesus Anda paham anaknya Maria, masa nggak paham sih? Diulang ya. Apakah manusia Yesus ini adalah Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Baik. Artinya, apakah orang bersalah kalau menuhankan yang bukan Tuhan? A. Bersalah, B. Tidak.
Bersalah, bersalah. Bersalah. Coba ulang lagi. Hai Kristen yang menuhankan Yesus, Anda salah. Coba diulang. Nah, persoalan sekarang Tuhannya saya tidak tahu. Tuhannya yang mana? Kenapa lu cari persoalan sih? Jangan nyari persoalan di sini. Enggak, saya tidak tahu Tuhan itu Tuhan yang mana coba. Oh, kamu nggak tahu nama Tuhan? Tuhan saya belum pernah lihat dia di mana. Oh, jadi kamu harus percaya kalau sudah dilihat. Ya saya percaya ketika saya melihat Yesus. Kamu pernah lihat Yesus? Kamu pernah lihat Yesus? Saya mendengar cerita tentang Yesus. Kamu pernah melihat Yesus nggak? Enggak, tapi saya mendengar cerita tentangnya. Oke. Terus Mendengar Abang juga belum pernah lihat Nabi Muhammad kan, tapi percaya kan? iya sama dong kalau gitu. Berarti sama. Sama. Nah, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Untuk keterbatasan saya sebagai seorang manusia, saya melihat dia manusia dan melihat Tuhan lewat dia. Nah, saya nggak menanyakan yang lain, saya menanyakan kepada Anda. Kamu percaya nggak Yesus itu manusia atau tidak? Saya percaya dia manusia. Dia manusia. Baik. Saya juga melihat Tuhan lewat dia. Ya. Oh, jadi kamu mau melihat Tuhan, melihat Yesus? Ya, Yesus pun berkata sedemikian kan. Lihat Bapa, lihat saja aku. Itu bukan ucapan saya sendiri loh. Jadi Bapak itu punya kepala. Pernah disunat? Yang Bapa itu yang belum pernah saya lihat. Nah, yang mana yang kau percaya? Yang disembah, Bapak atau Yesus? Yang saya sembah adalah pekerjaan-pekerjaan yang di. Kok pekerjaan yang disembah? Kok kamu menyembah bangunan sih? Kok kamu menyembah pekerjaan? Sederhana loh bro. Yang disembah itu Bapak atau Yesus? Gini bang, saya tidak akan menyembah sesuatu yang saya tidak tahu keberadaannya. Oke, sekarang begini. Di dalam Bibelmu di surga itu kan ada Bapak, ada Yesus, betul? Betul? Oke. Ingat ya. Yesus itu di surga masih berbentuk manusia atau bukan lagi manusia? Kalau berdasarkan Alkitab masih manusia. Masih manusia. Apakah Yesus di surga itu adalah anaknya Maria? Iya. Iya. Apakah dia masih laki-laki, ganteng? Ganteng atau tidak, saya tidak tahu. Oke, baik. Yang mana yang kau sembah? Anak Maria kah atau Bapak yang kau sembah? Anak Maria ini kan Allah Please, jangan diputar-putar. Kan di surga ada dua, ada Yesus anak Maria, ada Bapak yang bukan anak Maria. Jelas? Yang manakah yang kau sembah? Yesus anak Maria atau Bapak yang bukan anak Maria? Yang mana yang kau sembah? Kedua-duanya. Berarti Tuhan sembahmu dua. Siapa dan siapa itu bang? Saya ulang lagi ya. Yang manakah yang kau sembah? Yesus anak Maria laki-laki ganteng atau Bapak yang bukan anak Maria? Yang mana yang kau sembah? Oke. Sekarang umpamanya saya naik ke surga nih bang ya. Contohnya saya naik. Sekarang ini aja. Iya, artinya Nggak usah lu mati dulu. Kok masih? Kalau lu mati gua nggak bisa nanya lu lagi. Iya. Mumpung lagi lu masih hidup. Nah, saya ulang ya. Jangan lu ke surga buktiin dulu. Emang lu balik lagi. Dengerin. Yang manakah yang kau sembah? Yesus anaknya Maria laki-laki ganteng atau Bapak yang bukan anak Maria? Yang mana yang kau sembah? Kedua-duanya. Berarti sembahanmu dua. Ya. Oke. Bapak, sementara yang Bapak ini saya tidak yakin akan bisa melihat dia di akhirat nanti. Hanya yang saya dapat melihatnya itu hanya Yesus saja. Iya. Berarti sembahanmu dua ya, tapi sembahanmu dua, tapi kau nggak yakin Bapak itu ada karena kamu nggak pernah kelihatan gitu ya? Ya, karena di Alkitab kami mengajarkan bahwa Yesus itu sudah diberi kuasa oleh Sang Bapa yang tidak kelihatan ini. Oke. Dia diberikan kuasa oleh Bapa kepada Yesus. Oke. Menurut kamu tadi sembahanmu dua, betul? Yes. Berarti kalau sembahanmu dua, berarti ada dua sembahan, ada dua Tuhan, betul? Ya, saya ikuti aja lah. Lo jangan pasrah dong. Ini kan ada lagunya itu pasrah. Berdasarkan cerita di Alkitab itu bahwa Yesus diangkat ke surga dan diberi kuasa. Oke. Artinya Allah punya tujuan. Kenapa dia beri kuasa itu kepada yang kita hormati.
kita sembah ini karena bunyi ayatnya bahwa dia sudah diberi kuasa. Kalau dia tidak diberi kuasa, ya buat apa kita sembah? Artinya, Kita kan berpatokan pada ayat, Bang. iya udah. Artinya Tuhanmu anaknya Maria yang laki-laki ganteng itu, betul? Ya itu kan rencana dengan cara Allah. Oke, baik. Kalau Maria itu di surga, Tuhannya siapa? Maria di surga, Tuhannya siapa? Ya Yesus. Merangkap sebagai anaknya. Ya anaknya di bumi waktu masih di bumi. Kalau di surga bukan lagi anak ibu. Iya, dengan cara Allah bagaimana dia merencanakan itu. Enggak. Dengerin. Bunda Maria ini sama Yesus di surga ini bukan lagi anak ibu atau dianggap orang lain? Gini, Bunda Maria kalau sudah diangkat, seandainya dia diangkat ke surga, dia masih dalam bentuk manusia atau sudah roh? Enggak, iya. Ya Maria kan punya hak hidup juga di surga. Iya, tapi Ya. kan kita bicara soal anak ini kan dalam Ya keadaan sekarang ini, biologis di bumi, Bang. ya jawab dulu, di surga ini Yesus masih anak Maria atau bukan lagi anak Maria? Karena sudah berbeda itu. Yang saya tahu bicara soal anak ini secara biologis di bumi. Jadi iya di surga ini Yesus ini laki-laki ganteng ini masih status anaknya Maria atau bukan lagi? Itu dia. Bagaimana kita mau menjelaskan sementara kita belum pernah ke surga, bagaimana Allah mengatur itu di sana? Berarti kamu udah nggak tahu status. Jadi kamu udah nggak tahu status Yesus di surga anak Maria atau bukan? Ya, saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak yakin ada urusan KTP juga di atas, Bang. Ya, jadi Maria itu kehilangan anak. Kalau di bumi tidak, kalau di surga saya belum berani menjawabnya. Ya, jadi Maria dan Yesus ini sudah tidak lagi anak dan ibu ya, begitu? Saya pikir semuanya soal biologis ini semuanya berakhir di bumi ketika mati. Oke. Kesimpulan, siapa Tuhannya Maria di surga? Kalau saya menjawab berdasarkan Alkitab, ya orang yang diberi kuasa di surga. Siapa? Yesus. Jadi ibu menuhankan anaknya di surga gitu ya? Nah itu dia, soal anaknya ini kita belum tahu, belum bisa menjawabnya. Apakah status Ya udahlah, hilangkan statusnya lah. dibawa ke surga Oke. atau tidak? Artinya mantan ibu menuhankan mantan, ya itu ya. Maria ini menuhankan mantan anaknya gitu ya? Itu yang tidak bisa kita jawab, Bang, karena kita belum tahu di Ya surga. udah, nggak usah pakai mantan deh. Maria menuhankan Yesus, gitu ya? Kalau soal yang sudah di atas surga itu saya sudah angkat tangan. Tidak Di bisa. surga itu masih ada penyembahan nggak sih? Ya mana saya tahu. Gua nggak tahu. Baik. Tapi kenapa kau tahu bahwa Yesus itu Tuhan di surga? Kau belum pernah ke sono. Berdasarkan ayat, dia diberi kuasa. Oh ya udah. Berarti yang kau sembah sekarang adalah Yesus, laki-laki ganteng, bekas anak Maria begitu ya? Yang diberi kuasa menurut ayat. Yang memberi kuasa itu tidak disembah lagi gitu ya? Kuasa ini yang membuat dia disembah, Bang. Iya, yang memberi kuasa itu udah nggak disembah. Saya anggap dia tidak kelihatan, dia tidak bisa dilihat dan sebagainya. Sehingga Tidak kelihatan dan tidak dianggap. enggak, bukan dia tidak dianggap. Kita sebatas manusia hanya bisa melihat yang bisa kita lihat saja. Artinya nanti kalau kamu ke surga, kamu melihat Yesus. Itu yang saya imani. Berarti kelihatan dia ya, laki-laki gitu ya. Ya kalau berdasarkan Alkitab. Berarti kamu di surga nanti ini punya mata kayak Yesus. Mata tapi dalam bentuk Bentuk apa? Kelereng. bukan yang seperti Gunduk. sekarang karena Mata kayak gunduk mungkin berubah, kayak kelereng gitu ya. Bulat atau kayak apa ya? Kayak hologen. Apa sih itu namanya tuh? Kayak film apa itu loh? Yang lampu berkilat-kilat gitu. Kayak gitu. ya bisa jadi kan tidak bisa. Oh, bisa jadi. Kayak transmover gitu ya. Mungkin bisa juga. Kemungkinan bisa. Karena kita tidak tahu, Bang.
Kamu sehat ya, Chris ya? Sehatlah. Ah, syukur deh kalau kau sehat. Jangan sampai kau sakit. Ya. Ya udah, Os. Lanjut, Os. Ini anak udah 11-12 sama luka tampunan. Sulit untuk disembuhkan. Menurut kesimpulan saya. Oke, saya mungkin Terima masuk kasih, sedikit. Bang Andi. Lanjut, Bang Boleh. Dito. Oke, Silakan. saya izin mau open cam dulu karena ini harus dibuktikan sama Bro Martin nih ya. Izin ya, Gurunda. Coba Bang. Oke, gini, Chris, dalam tata cara beribadah, mungkin teman-teman Kristen ya, termasuk Martin Chris dan juga Evangelion dan teman-teman yang lainnya, ibadah yang kita ketahui dalam kekristenan ini orang-orang Kristen kan begini. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Pusar ya, kemudian Putra dan Roh Kudus. Amin, kan begitu. Saya mau tanya sama Bang Martin. Tunjukkan di dalam Bible Anda ada ajaran Yesus mengajarkan doa seperti itu. Silakan. Itu di pesan terakhirnya sebelum dia naik ke surga itu, Bang. Dia pesan kepada para muridnya bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu seingat saya. Ya, yang seperti ini. Jari 3 menandakan Tritunggal. Ditaruhnya di mana ini? Jidat. Kemudian di pusar. Tangan kanan, tangan kiri, dan di dada. Kan gitu. Kalau itu saya Mana ajaran itu di dalam Bible? Apakah Saya Yesus pikir- mengajarkan seperti itu? saya pikir itu buatan manusia untuk sebagai Oke. lambang. Yang Bang Martin Chris temukan di dalam Bible, seperti apa Yesus sebelum berdoa, itu yang diperlihatkan kepada murid-murid, dia maju sedikit, kemudian dia ngapain? Sujud ya? Ya. Itu di Matius 26 nomor 39. Silakan dibaca. Oke, Bang, kita langsung saja. Itu saya akui itu betul. Eh, Kalau menurut saya sebelum dia lahir pun cara beribadah seperti itu sudah ada, Bang. Artinya bukan Yesus yang mengajarkan itu, tetapi sebelum dia lahir cara berdoa seperti itu sudah ada. Artinya kalau secara logikanya kan bukan Yesus yang mengajarkan itu, gitu, Bang. Karena cara beribadah Bagaimana kita kalau memuliakan manusia dan juga manusia ini dijadikan Tuhan sesembahan, sudah banyak dalil yang diberikan oleh guru saya, Guru Bang Zuma dan teman dan guru-guru saya yang lain tentang bagaimana murid-murid yang dari ajaran jahat, kan begitu. Tetapi Anda menolak bahwa yang dilakukan tetap percaya kepada kebangkitan, kan gitu. 11 murid ini tidak percaya akan kebangkitan itu. Kemudian murid-murid ini diperlihatkan bahwa Yesus itu mengajari tata cara beribadah, berdoa kepada Bapa dengan tata caranya sujud. Kan begitu.